Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Dana Raja? Romo Begawan, inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Sabar anakku, akan kujelaskan persoalannya. Prabu Dana Raja,
Janganlah salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan Sang Resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendrayuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedar ilmu itu. Memang beliau meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi tanpa terasa kami telah terseret oleh hawa nafsu yang kemudian semakin lama semakin menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami, kemudian menghancur lulukan kesucian kami. Maafkan kalau kemudian kami menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman sang dewa yang menang meneguhkan atau merobohkannya. Maafkan Romo, anakku. Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya. Aduh, jagat Dewa Betara. Betapa kelam Mayapada kau gelar di hadapanku. Cinta yang aku pupuk, kau tenggelamkan dalam telaga air mata. Tapi dendam yang telah aku padamkan, malah kau jadikan bara dalam diri adik saudaraku. Kakang Narada. Ya, adik guru. Ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Candra di muka. Para bidadari resah karena hawa panas menjalar ke swarga. Hentikan Tapabrata putra Resi Gotama. Berikan kesaktian dan kemuliaan yang mereka minta. Katakan bahwa mereka semua akan mendapatkan kehormatan mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka dari muka bumi. Aku sendiri akan mendatangi putrinya. Baik, adik guru. Siapa pemilik batin satunya yang ikut mengguncang Candra di muka? Danaraja, putra Resi Wisrawa. Renungan dia di ruangan pemujaannya adalah jeritan batin yang merasa teraniaya. Para dewalah yang menjadikan nasibnya sebagai wadal bagi lahirnya sang angkara murka untuk menggerakkan jantra kehidupan Mayapada. Kemudian akan menjadi tugas saya untuk memadamkannya, supaya hukum kesetimbangan Mayapada tetap berjalan ajak. Jemput dia ke Swargaloka untuk menikmati kecantikan dan keindahan para Hapsari. Sebagai pahala atas pengorbanannya menghidupkan pasang surut jantra Mayapada. Sebentar lagi adiknya Rahwana akan menyatroni negerinya. Dan keserakahan Rahwana adalah tugas Andika untuk menumpasnya. Aku menantangmu adu kesaktian, atau negerimu akan aku ratakan dengan tanah.
kekejamanmu itu? Nafsu membunuhmu lebih kejam daripada seekor harimau. Harimau membunuh mangsanya untuk dimakan, tapi kau membunuh hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Jangan banyak mulut, Dana Raja. Aku datang untuk memintamu menyerah. Dan Lokapala harus menjadi milikku. Karena sebagai putra Romo Begawan Wisrawa, aku pun berhak. Atas dasar apa? Banyak hal. Yang pertama, aku pun sebagai salah satu ahli waris negeri ini. Dan kamu sudah terlalu lama berkuasa di sini. Yang kedua, aku tidak suka kamu berani menegurku atas segala tindakanku kepada negeri tetangga. Rawana, aku melakukan itu karena kau adalah putra ayahku. Keburukan yang kau lakukan akan memburukan nama ayahku. Oleh karena itu aku merasa berkewajiban memberi nasihat padamu. Ini yang tidak bisa aku terima. Bahkan mulut Dewata pun tidak akan pernah kugubris. Sekarang Dana Raja hanya ada dua pilihan. Kita lakukan perang besar antara kekuatan pasukanku dan pasukanmu. Atau antara kau dan aku. Baik. Tapi bagaimana kalau kamu aku kalahkan? Apakah kadipatenmu akan menjadi milikku? Apakah Prabu Somali eyangmu di Pelebur Gangsa tidak menangis melihat tanah leluhurnya jatuh ke tanganku? Kurang ajar! Bangunlah cucuku. Tapa bratamu telah kuterima. Kau akan kembali mulia, lebih dari manusia. Bangunlah. Terima kasih Jaga Dewa Batara. Hamba mohon, kembalikan kecantikan hamba seperti sedia kala. Kenapa kamu lebih memperdulikan kulitmu? Padahal hatimu jauh lebih cantik dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Anjani. Dari beribu laksa wanita, kamulah yang terpilih para dewa untuk melahirkan seorang pendamping Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di Mayapada. Ampun Gusti Jaga Dewa Batara. Hamba tidak mengerti maksud Paduka. Aku akan menitipkan bibit kesatria suci ke dalam perutmu. Karena seorang kesatria suci hanya boleh lahir dari perut seorang wanita yang suci. Sesudah tugasmu selesai, kamu akan kembali menjadi Anjani yang cantik. Dan kuperbolehkan tinggal di kayangan bersama para Hapsari. Kau bersedia, cucuku? Hamba hanyalah setitik debu dalam jantra kehidupan Mayapada. Tidak ada hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Bagus. Sekarang bersiaplah menerima bibit kesatria suci yang kubawa dari Swarga Maniloka. Pejamkan matamu.
Anjani, anakmu akan lahir ketika matahari berada di utara. Berikan dia nama Anoman. Raja kalian telah tewas. Siapkan keramaian di pendopo nanti malam. Sediakan arak dan perempuan cantik sebanyak-banyaknya untukku. Kau tidak akan mampu membunuhku, Rahwana. Karena semakin membara nafsu membunuhmu, semakin tidak mungkin aku mati. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Ternyata kesombongan saya selama ini tidak ada artinya. Kesaktian Kanda Prabu jauh lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya. Bangunlah, Rahwana. Tidak pantas. Anak seorang begawan sakti menangisi kekalahan. Daripada saya harus menanggung rasa malu. Seorang adipati sakti mandraguna telah menjadi pecundang. Apa kau pikir? Seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri. Bunuhlah saya, Kanda. Supaya penderitaan batin saya bisa tuntas hari ini. Saya yang minta, Kanda Prabu. Saya tidak bisa hidup menanggung malu. Saya tidak menyangka Ayahanda Wisrawa jauh lebih sayang kepada Kanda. Sehingga ilmu yang diberikan lebih tinggi dari saya. Bunuhlah saya, Kanda Prabu. Saya tidak akan mampu mengekang nafsu amarah saya. Melihat wajah seorang ayah yang tidak adil kepada sesama anaknya. Rahwana, jangan kau bawa-bawa ayah kita. Beliau seorang yang sangat adil. Kenyataannya tidak seperti itu. Ilmu Kanda jauh lebih sakti dari saya. Bukankah ilmu itu Kanda dapat dari Ayahanda Begawan? Kamu menginginkan kemenangan, Rahwana. Saya cuma ingin tidak dipermalukan. Jika nanti kepalaku terkulai, kau hujamkanlah senjatamu.
Mulai sekarang negeri ini menjadi kekuasaanku. Dan akan kuberi nama Alengka Direja. Dia sangat bahagia melihat kematian kakaknya sendiri. Manusia semacam Rahwana tidak pernah memiliki kebahagiaan. Karena yang dia ikuti nilai keserakahan dalam hatinya. Hentikan tapa beratamu, Subali. Permohonanmu telah dikabulkan Dewata. Kamu akan hidup terhormat. Dan kamu akan menerima Aji Pancasona yang membuatmu tidak bisa mati. Ayo, turunlah cucuku. Siapa kau? Saya Dewa, utusan Batara Guru. Bohong. Loh, kok begitu? Mana mungkin para dewa berwajah ala kadarnya begitu? Kata Ayanda Resi, para dewa berwajah anggun, tampan, dan selalu memancarkan sinar. Bapakmu pasti belum kenal sama aku. Aku yang namanya Betara Narada. Tapi, sudahlah cepat. Kau mau menerima Aji Pancasona atau tidak? Aku masih banyak tugas. Aku harus menemui adikmu Sugriwa dan menghentikan tapa beratanya. Kalau kalian terus-terusan bertapa, Jonggring Salaka jadi gerah. Dan Kawah Candra di muka terbatuk-batuk. Duduk. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan memasukkan Aji Pancasona ke dalam dirimu. Itu tadi pemberian sang Otipati Batara Guru. Sekarang saya mau kasih imbu. Sebuah ajian yang bisa membuat tubuhmu membesar sampai setinggi gunung. Atau seberapapun kamu mau. Jangan melek dulu. Mangap. Selamat tinggal cucuku. tunggu dulu. Apalagi, kenapa tubuhku masih tetap berwujud wanara? Padahal tapa berataku memintaku kembali seperti sedia kala. Begini ya Subali, kamu boleh pilih. Kamu kembali seperti manusia, tapi hatimu seperti kera. Atau kamu tetap berwujud kera, tapi hatimu seperti pandita. Hentikan tapa beratamu, Sugriwa Putra Gotama. Dewata Agung telah mengabulkan permintaanmu. Kamu akan menjadi raja dari sekalian kera yang ada di muka bumi ini. Buat apa hamba menjadi raja dari kera-kera? Hamba lebih memilih menjadi rakyat biasa, tapi bertubuh manusia. Jangan buru-buru menolak, cucuku. Meski tubuhmu seperti wanara, tapi kamu akan diberi kehormatan untuk mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di muka bumi. Tidak sembarang orang mendapat kehormatan bisa mendampingi Sang Wisnu. Kamu tidak tertarik? Kalau ini sudah menjadi suratan dewa, siapa yang bisa menolak? Nah, tugasku selesai. Aku harus kembali ke kahyangan.
Sugriwa! Kakang Subali! Kakang! Kamu juga sudah menghentikan tapang hidangmu, Sugriwa? Ya, Kakang. Seorang dewa yang mengaku bernama Betara Narada mendatangi saya dan menyuruh menghentikan tapa berata saya, Kakang. Dia itu bapakku. Siapa dia? Dia bernama Anila. Mengaku putra Betara Narada. Hah, memang betul kok. Dewata memberi kita berita bahagia, Kakang. Kita mendapatkan kehormatan untuk membantu menciptakan kedamaian. Di bumi ini, dari keserakahan dan keangkaran murkaan. Artinya kita akan menjadi penumpas kejahatan, adikku. Betara Narada memberiku ajian Pancasona yang membuat aku tidak bisa mati selagi tubuhku bisa menyentuh bumi. Iya, bisa jadi. Dan kita akan menunggu sampai datangnya penghancuran besar yang akan dilakukan Sang Wisnu atas kebejatan makhluk bumi yang sudah melewati ambang batas kedurjanaan dan keserakahan. Ya, tapi selama itu, di mana kita akan tinggal? Apa kita akan kembali ke pertapaan di Gunung Sukendra? Inilah istana kita. Istana kesabaran jiwa. Ya, istana yang bersih dari nafsu apapun. Bahkan nafsu berkuasa sekalipun. Sebenarnya kebahagiaan sejati bersemayam di lubuk hati nurani kita. Tapi hawa nafsulah yang merusak semua kebahagiaan kita. Ketika dia mulai menyusup dalam saluran darah, kemudian pelan-pelan menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Ya. Aku suka istana ini. Aku juga, Kakang. Sebenarnya aku ingin mengunjungi Yunda Anjani. Tapi aku takut akan mengganggu tapa beratanya kalau sang dewa belum mengabulkannya. Ya, memang sebaiknya jangan dulu. Tempat ini pasti sangat tidak nyaman. Kalau Yunda Anjani harus tinggal di sini, kita harus pikirkan bagaimana membangun istana kesabaran jiwa ini supaya lebih pantas untuk kita. Ya. Subali, para Dinawa mengamuk. Ampunkan kami. Kami menyerah. Kenapa kalian menyerang rakyatku? Hutan ini daerah kekuasaan kami. Kami tidak bisa membiarkan siapapun menghuninya tanpa seizin kami. Serahkah kalian? Semua mau dikuasai. Kami berjanji akan menyerahkan daerah ini menjadi milik Tuan. Dan kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan lagi, Tuan. Kalau sekali lagi berani mengganggu rakyat kami, akan kuhancur leburkan Alaskada. Mengerti? Mengerti. Cepat bawa anakmu pergi. Baik, Tuan. Ayo cepat. Ayo. Sudah hampir 2 pekan ini Kanda Maharaja mengurung diri di kamarnya. Dia terus-menerus bicara sendiri seperti orang yang tidak waras. Kalau dibiarkan begini terus,
lama-lama bisa berbahaya, Paman Patih. Bagaimana menurut pendapatmu, Adi Wibisana? Harus segera disadarkan. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh melupakan tanggung jawabnya kepada negara. Dia harus tetap berkewajiban memimpin roda pemerintahan. Cobalah Raden lakukan. Selama ini, Rahwana hanya mau mendengar nasihatmu. Iya. Oh Dinda Widowati, jangan kau ragukan cintaku. Seluruh emas permata Alengka Dirja akan kutaburkan di lantai ruanganmu. Segala wewangian, minyak kasturi, cendana akan kujadikan telaga di taman sarimu. Oh Dewiku, terimalah cintaku. Aku sangat gandrung padamu. Oh Dewiku, jangan kau permainkan aku. Karena dewa pun tahu seluruh cinta yang mengalir dalam darahku hanya kutumpahkan untukmu. Dewi, aku rindu padamu. Kanda, sadarlah Kanda. Aku Wibisana, adikmu. Bangunlah dari mimpimu, Kanda. Sadarlah Kanda. Sadarlah Kanda. Aku Wibisana, adikmu. Wibisana, kenapa kamu berada di sini? Sudah 2 pekan, Kanda Maharaja tidak keluar dari Peraduan. Kami semua cemas. Seluruh rakyat Alengka Dirja berduka. Kalau Kanda sedang punya keruwetan pikiran, berbagilah pada kami. Sakit Kanda adalah sakit kami. Ceria Kanda adalah bahagia kami. Kamu benar Wibisana. Aku memang sedang berduka. Aku sedang menyesali perbuatanku. Sia-sia kalau Andika mengharapkan aku menjadi istrimu, Maharaja. Karena Yang Wisnulah yang menjadi kekasih abadiku. Sekarang, aku sedang menunggu saat yang baik untuk menemuinya di dalam wadak Sang Prabu Harjuna Sasrabahu di Mahespati. Tidak ada satupun makhluk yang boleh melawan kehendakku. Bahkan dewa sekalipun. Demikian pun kamu, Dewiku. Aku sangat mencintaimu. Dan segala kemuliaan... Hentikan langkahmu, raksasa. Tidak ada sedikit pun cinta di matamu kecuali nafsu. Oh, Dewiku. Dewiku. Selangkah lagi kamu maju, maka lengkaplah kesia-siaanmu. Dewi. Dewi. Widowati hanya menjalankan pepesten nasibnya. Siapapun tidak akan sanggup melawannya. Saya bisa mengerti kepedihan Kanda Maharaja. Tapi saya yakin, Kanda tidak akan menyerah pada sebuah keadaan. Tidak pernah ada kata menyerah dalam diri Rahwana. Ya, itu pun menjadi keyakinan saya. Mungkin akan lebih baik kalau untuk sementara Kanda pergi dulu berkelana. Menikmati keindahan alam semesta dari Dirgantara. Kamu benar, adikku. Wibisana, atur negeri ini bersama Paman Prahasta. Baik. Aku ingin pergi berjalan-jalan. Siapa tahu bertemu dengan Dewi cantik yang setiap saat berada di dalam mata saya. Baik, Kanda.
Jagat sudah semakin edan. Ada keajaiban apa? Seekor monyet melakukan tapa brata. Apa kamu ingin beristrikan manusia untuk memperbaiki keturunan? Hah? Atau kamu ingin menjadi pendetanya para monyet? Siapapun berhak mendapatkan kemuliaan. Dan kemuliaan hanya bisa dicapai dengan tapa brata. Apa kamu pikir bangkaimu lebih wangi dari yang lain, wahai Tuan Raksasa? Semua sama akan membusuk dan menebarkan bau bacin. Untuk itu siapapun yang menghendaki kemuliaan dan kesempurnaan hidup akan melakukan laku tapa brata. Bagaimana mungkin seekor monyet mencapai kesempurnaan? Bangsa kalian diciptakan hanya sebagai contoh kenistaan. Dan tidak akan mungkin naik derajat. Walaupun kalian bertapa selama 1000 tahun. Siapa kamu? Mulutmu lebih lebar dari rentangan tangan dewata. Oh, kamu tidak kenal siapa aku? Nih, Rahwana. Maharaja dari Alangkadirja. Bahkan namaku lebih masyhur daripada dewata. Karena tidak ada satupun yang mampu menandingi kesaktianku. Bualanmu lebih besar daripada mulutmu. Well, apa kamu ingin mencoba hasil tapa bratamu, monyet busuk? Hebat juga ilmu kamu, monyet buluk. Baru tahu. Pancasona.